warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mira Wahyu Marliana, mahasiswa PPG Daljar Batch 4 tahun 2025 bidang studi Akidah Akhlak di UIN Palopo dengan NIM 25020811051. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi Kalimat Thayyibah Assalamualaikum di kelas 4 di MI Al-Basid, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Good morning. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Ibu lihat sepertinya hari ini banyak yang tidak hadir. Ibu cek dulu kehadiran ya. Adiba, Ali, Audrey, Aksa, Denta, Elmar. Ternyata banyak yang tidak hadir. Mudah-mudahan mereka yang hari ini tidak hadir, besok mereka bisa hadir kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hadiyan. Amin. Ikrar santri, silakan beri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santriwan santriwati MI Al-Basid demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran Suci, aku berjanji: 1. Selalu sholat awal waktu. 2. Rajin mengaji setiap hari. 3. Berbakti kepada ayah dan ibu. 4. Taat dan hormat kepada guru. 5. Menuntut ilmu sepanjang hayat. 6. Sayang kawan dan suka memaafkan. 7. Mengabdi untuk negeri dan bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah. Silakan kembali duduk. Sebelum kita masuk, tepuk semangat dulu deh. Meskipun hujan, kita tetap harus semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya. Tadi di awal saat ibu datang, ketika ibu mengucapkan salam, kalian kagok, kalian tanggung menjawab salam dari ibu. Ya, apakah sebelumnya kalian sudah tahu apa arti dari kalimat Assalamualaikum? Tidak tahu? Gimana perasaan kalian ketika kalian mengucapkan salam? Gimana perasaannya? Biasa saja? Biasa saja? Kalian tahu nggak ketika kita mengucapkan salam itu di dalamnya ada banyak doa? Tahu tidak? Belum tahu juga. Berarti mengucapkan salam baru sebatas kebiasaan. Oke. Nanti di materi ini kita akan mencari tahu apa sih arti dari kata
Assalamualaikum ini, doa apa sih yang ada di dalam kalimat salam ini? Kita sebagai umat Islam mengucapkan salam itu sudah sangat latah, betul tidak? Betul ya. Tapi kita juga bukan hanya harus bisa mengucapkan, tapi kita juga harus bisa memahami apa sih yang ada terkandung di dalam kalimat salam itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke materi tentang kalimat thayyibah. Assalamualaikum. Ini adalah bab pertama di semester 2 ini yang akan kita bahas. Ini bisa dilihat semuanya capaian pembelajaran yang harus kalian capai di pelajaran akidah akhlak semester 2. Ya, di fase B, kalian berada di fase B. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi tentang kalimat thayyibah salam ini, peserta didik mampu menjelaskan makna, hukum, dan waktu yang tepat untuk mengucapkan salam sebagai wujud nyata menyebarkan cinta dan doa. Baik, kita lihat. Nah, di sini pada konsepnya kita akan melihat kalimat Assalamualaikum. Kemudian kita akan mencari tahu juga definisi dan hukum mengucapkan kalimat salam. Jadi bukan hanya kita bisa mengucapkannya saja, kita harus tahu hukumnya bagaimana. Kemudian keutamaan dan waktu mengucapkan salam. Karena selalu di Islam itu setiap kalimat thayyibah itu banyak mengandung pahala. Ya, kalimat thayyibah itu kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, yang bagus, kalimat yang mulia. Selain salam, kalimat thayyibah apa lagi yang kalian ketahui? Apa lagi? Selain salam. Ketika kita mau memulai kegiatan, kita ucapkan Bismillah, itu sama kalimat thayyibah, basmalah. Kemudian setelah melakukan kegiatan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Terus ketika kita mau berserah diri kepada Allah, mengucapkan apa? La haula wala illa billah. Itu juga sama kalimat thayyibah, namanya kalimat hauqalah. Jadi banyak ya kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat salam. Oke, baik. Sebagai persepsi awal, kita saksikan dulu video kita. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, tadi sudah lihat videonya? Dari video itu katanya bagaimana ketika kita mengucapkan salam? Kapan kita mengucapkan salam? Saat mau masuk
rumah. Oke, bagus. Kita lihat. Nah, ini definisi dan hukum mengucapkan salam. Salam itu bukan hanya kalimat salam, ya, tapi yang lengkapnya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kalimat salam ini ada doa apa saja? Assalamualaikum. Artinya apa? Ada yang tahu? Dari sini nih. Assalamualaikum. Artinya keselamatan untuk alaikum, untukmu. Ya. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Kemudian warahmatullahi. Nah, di sini penggalannya ya. Tadi ada 3 doa kan? Sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ. Yang pertama, assalamualaikum artinya keselamatan untukmu. Kemudian warahmatullahi dan rahmat siapa? Rahmat Allah. Kemudian wabarakatuh dan keberkahan. Nah, makanya di situ disebutkan di kalimat salam itu ada 3 doa. Apa saja, Fian, doanya? Iya. Betul. Artinya apa, Fian? Assalamualaikum artinya apa? Siapa yang bisa? Assalamualaikum artinya apa tadi? Apa? Keselamatan untukmu. Warahmatullahi dan rahmat Allah. Wabarakatuh dan keberkahan. Nah, maka ketika kita mengucapkan salam, kita juga sedang mengucapkan doa. Makanya jangan pelit untuk mengucapkan salam. Baik, kita ke definisi salam. Bisa dibaca semuanya? Kelihatan? Baik. Salam dalam ajaran Islam yang diucapkan saat bertemu sesama muslim dan termasuk kalimat thayyibah. Kemudian, lafal mengandung arti semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Itu ya. Lanjut. Ini hukum mengucapkan salam. Tadi berdasarkan lagu, hukum mengucapkan salam bagaimana? Sunnah. Menjawabnya menjadi wajib. Nah, tuh hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah, sedangkan hukum membalas salam adalah wajib. Pepatah berkata, orang yang tidak menjawab salam itu adalah orang yang sangat pelit. Kenapa sangat pelit? Karena dia tidak menjawab doa dari orang lain. Ya, dia tidak menjawab doa. Ketika orang lain mengucapkan salam berarti dia sudah mendoakan siapa? Mendoakan kita. Ada yang datang nih mengucapkan salam kepada kita. Berarti dia sudah mendoakan kita. Kita sepatutnya atau selayaknya wajib untuk menjawab orang yang mengucapkan salam kepada kita. Maka ketika ada orang yang mengucap salam dan kita tidak menjawabnya, maka kita termasuk orang yang pelit. Itu karena tidak mau mendoakan orang lain. Selanjutnya, di sini keutamaan mengucapkan salam. Aksa, coba baca poin pertamanya. Merupakan kesyaraan muslim para malaikat, para nabi atau rasul dan penghuni surga. Bagus. Adiba, yang kedua. Bagus. Bisa.
Nah, itu ya. Hafiz terakhir. Oke, itulah keutamaan. Ada 4 keutamaan mengucapkan salam. Jadi bukan hanya sekedar ucapan tanpa maksud ya, bukan hanya sekedar kalimat pembuka atau kalimat pertemuan, kalimat perpisahan, tapi banyak keutamaan dalam mengucapkan salam. Salah satunya itu ya menjalin silaturahmi di antara kita. Tadi kan di awal kita sudah tahu bahwa salam itu untuk menyebarkan cinta dan doa. Kita lihat, selain ada keutamaan mengucapkan salam, ada juga waktunya. Kapan aja sih kita mengucapkan salam? Nih, tadi berdasarkan lagu, kapan aja mengucapkan salam? Saat memasuki rumah. Kemudian? Ya, masuk, keluar. Terus apa lagi? Setiap kali bertemu. Ini sama siapa aja? Ya, setiap kali bertemu. Kemudian bertamu ke rumah teman. Jangan sampai ketika kita datang ke rumah teman, pian tanpa mengucapkan salam. Ucapkan dulu salam. Ketika kita bertamu ke rumah teman atau ke rumah siapapun, ketika kita sudah tok, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Lagi tok, assalamualaikum, nggak ada yang jawab lagi. Udah berapa kali? Udah 2 kali. Ucapkan lagi tok, assalamualaikum, masih tidak ada yang jawab. Kita jangan merasa rugi, karena siapa yang menjawabnya? Siapa yang sudah menjawab salam kita? Ada malaikat yang sudah menjawab salam kita. Makanya jangan rugi. Aku udah ngucapin salam, mending banyak, mending nggak dijawab, mending nggak ada yang jawab, gitu. Jangan sampai begitu, ya. Tenang, ada malaikat yang menjawabnya. Kemudian memulai pertemuan, ceramah atau pidato. Ini sudah sangat sering kan kalian dengar ketika siapapun yang berbicara di depan pasti diawali dengan kalimat salam. Kemudian terakhir berpisah setelah bertemu. Ini juga mengucapkan salam. Cara kita menjawab salam ada caranya. Ya, ketika orang yang pertama mengucapkan salam, mengucapkannya hanya sampai assalamualaikum. Kita wajib menjawabnya 2. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampai situ. Ya. Ketika orang yang mengucapkan salam duluan, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang jawabnya harus sampai terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang yang pertama mengucapkan salam secara full, maka kita wajib juga menjawabnya secara full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada yang ngucapinnya 1, kita jawab 2. Ada yang ngucapinnya 2, kita jawab 3. Ada yang ngucapinnya 3, kita jawab 3. Itu adalah adabnya. Paham sampai sini? Oke, bagus. Nah, Aksa sini. Pian, sini. Audrey sama Vivi sini. Begini. Payun berhadapan. Nah, ini di sini, ini di sini. Coba praktekkan bagaimana cara mengucapkan salam yang benar. Pian duluan, Vivi duluan. Di dalam video, ketika kita mengucapkan salam dianjurkan bagaimana? Kalau bertemu dengan orang, berjabat
berjabat tangan. Coba gimana? Paksa, ya. Terima kasih. Silahkan duduk. Coba praktekkan dengan teman yang ada di samping kalian. Cara mengucapkan yang baik, cara berjabat tangannya, cara menjawab yang baik seperti apa. Silakan. Siapa aja yang memulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiba sama kakak, silakan. Kita saksikan ini. Kalian amati videonya. Ibu akan cut di tengah video. Nanti kalian harus mengamati kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Siap? Oke, Ibu bagikan dulu ininya. Oke. Kenapa anak perempuan di situ marah? Padahal mereka sudah mengucapkan salam loh. Anak-anak duanya itu udah mengucapkan salam. Karena kakinya kotor. Apalagi? Gimana? Tidak sopan. Nah, meskipun sudah mengucapkan salam tapi tidak dibarengi dengan adab, maka itu juga salah, ya. Oke, dari tadi video yang sudah kita lihat, silakan diisi peta konsepnya. Arti kalimat salam itu apa? Silakan diisi. Ya, arti kalimat salam tadi apa? Masih ingat tidak? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa? Udah dipenggal-penggal sama Ibu. Assalamualaikum tadi apa? Warahmatullah apa? Wabarakatuh apa artinya? Ya. Kemudian hukum mengucapkan dan menjawab salam.
sekalian. Oke, dari yang sudah kalian isi, masih ingat dari materi yang awal sudah kita pelajari? Masih. Tadi di sini ada waktu mengucapkan salam, dan di lembar keduanya juga ada situasi, ya. Ketika kita di dalam kamar mandi, kemudian ada orang yang mengucapkan salam dari luar, apa yang harus kita lakukan? Mengucapkannya di hati saja. Yang lain? Yang lain? Ada lagi nggak? Apakah ketika kita di kamar mandi terus ada yang mengucapkan salam di luar, kita yang harus jawab Waalaikumsalam gitu? Kenapa? Nah, tidak boleh menjawab salam ketika berada di dalam kamar mandi. Sudah tepat tadi jawaban Ali, ketika kita di kamar mandi ada orang yang mengucap salam di luar, jawab saja di dalam hati. Kemudian gimana biar mereka tahu atau dia tahu agar kitanya ada orang di dalam? Ucapkan apa? Iya, ada. Ini lagi di kamar mandi. Ucapkan seperti itu. Biar ada tamu atau ada orang lain yang di luar kamar mandi tahu, ya, bahwa ada orang di rumah. Baik. Dari yang sudah kita pelajari, tadi kalian sudah mengetahui arti dari setiap kalimat salam. Awal tadi kalian, Ibu tanya arti salam itu apa? Tidak tahu. Sekarang kalau Ibu tanya, sudah tahukah arti dari kalimat salam? Sudah. Apa saja? Apa arti dari kalimat salam itu? Assalamualaikum. Semoga keselamatan untukmu. Warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh. Dan keberkahan menyertaimu. Itu ya. Gimana perasaannya sekarang setelah kita mengetahui arti dari kalimat salam? Ketika kita mau mengucapkan dan menjawab salam, apa yang kita rasakan? Ada yang berbeda nggak dari sebelumnya yang tidak tahu dan sekarang sudah menjadi tahu? Ada bedanya nggak ketika mengucapkan salam? Ada? Apa bedanya? Menjadi lebih bermakna, betul? Ya, kitanya menjadi lebih tahu doanya. Jadi kitanya menjawab dan mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Hukum menjawab salam apa tadi? Hukum mengucapkannya apa? Sunnah. Menjawabnya wajib. Di mana saja kita bisa mengucapkan salam? Saat masuk rumah, terus keluar rumah, bertemu, ya, bertemu orang lain, mau itu lagi jalan kaki atau berkendara. Kalau kita lagi berkendara, kita wajib kita harus mengucapkan salam ke orang yang sedang jalan kaki atau sedang duduk. Kita lagi jalan kaki aja, ada orang yang duduk, kita juga harus mengucapkan salam. Ya, ketika Ibu harap setelah kalian mempelajari tentang salam ini, kalian tidak berhenti di sini. Kebiasaannya terus sebarkan salam, terus sebarkan kalimat-kalimat kebaikan
dimanapun, kapanpun, ya, agar senantiasa kita juga banyak yang mendoakan. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini, ada dulu yang bertanya? Tidak, sudah cukup paham dengan materi yang sudah kita pelajari? Oke, baik. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita beristirahat, dirapikan dulu bukunya, alat tulisnya, silakan. Boleh duduk kembali. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.